Raja, saya usul yang menjadi juri adalah ikan. Maaf, yang menjadi juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk sahabat semuanya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan ketemu lagi lewat channel SK21. Dan kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang beberapa hari terakhir ini. Saya agak pusing kemarin mencari buku-buku saya lama itu tidak ketemu ya, lama tidak ketemu. Dan kemudian saya agak senang karena tiba-tiba saya menemukan buku yang menarik ya, buku humor terapi. Ini hadiah dari adik saya yang seorang profesor dari Fakultas Psikologi UIN Jakarta yang sekarang jadi atase Dikbud di Kairo, Mesir. Ketika saya baca-baca sepintas tadi, jadi dapat inspirasi untuk menyampaikan pengalaman ini pada sahabat semuanya. Sahabat sekalian, saya ingin berbagi tentang isi buku ini ya, sepintas. Jadi saya dulu punya kegemaran, kalau ada pameran buku, ada apa itu, saya selalu mencari buku-buku humor ya. Ada humor Sufi, humor Gus Dur yang saya juga suka sekali. Kemudian juga ada ini, buku apa ini? Gombal van Java. Jadi kata-kata singkat yang kadang cukup menghibur ya. Dan ada juga buku yang agak serius tapi menarik, ini humor debat. Ini oleh Pak Irfan Sawas, ada seorang aktivis dakwah yang ternyata kemudian membuat buku humor tentang debat. Ada beberapa hal kisah-kisah lucu dalam buku ini yang sempat saya baca. Sahabat sekalian, dalam buku ini ternyata humor itu memiliki banyak manfaat ya. Jadi humor itu ternyata berkontribusi pada kesehatan kita, pada tubuh kita, pada mental kita gitu. Ini tulisan profesor ya, jadi bukan karangan saya. Jadi apa yang ada dalam buku ini? Salah satunya bahwa humor ternyata membuat kita awet muda. Kemudian juga humor itu bisa menegankan tensi stres kita. Jadi kalau kita mungkin kena beban target di perusahaan, target pemasaran kita, dari penjualan kita, ada mungkin karena pressure dari atasan kita, atau masalah-masalah lain yang terjadi di keluarga dan sebagainya. Nah, baca humor, insya Allah semua akan berkurang. Sahabat sekalian, masih dalam buku ini juga, humor itu ternyata bisa menghindarkan kita dari gangguan pikun ya. Humor juga bisa memerat persahabatan begitu dijelaskan di sini. Persahabatan mungkin ketika kita ada masalah, tiba-tiba kita menyampaikan sebuah humor tertentu dan akhirnya ketegangan antar sahabat itu bisa dikurangi. Menarik sekali maka kita bisa melakukan demikian. Humor juga dalam buku ini dijelaskan bisa menghasilkan uang. Oh, betul menghasilkan uang. Nggak percaya Anda? Nah, kita lihat ternyata banyak komedian, Cak Lontong misalnya, ya ada beberapa komika-komika yang ternyata sekarang cukup memiliki aset yang besar karena apa? Karena dia memiliki kemampuan humor yang bagus dan menghibur banyak orang sehingga akhirnya mendatangkan uang. Sahabat sekalian, ketika saya cari-cari buku juga saya juga menemukan buku lama saya. Ini ada buku lama saya yang cukup menginspirasi dan ini kesalahan fatal pengusaha mengembangkan bisnis dengan utang. Ini sebuah buku yang saya kira banyak tokoh sudah membaca buku ini dan saya menemukan sebuah halaman, salah satu halaman dalam bahwa ternyata hutang itu bisa mengurangi rasa percaya diri kita. Jadi kalau dibalik berarti orang-orang yang dalam komunikasi dan persahabatan kurang rasa percaya diri, kira-kira kita bisa bahwa hutangnya adalah banyak gitu kira-kira. Sahabat sekalian, jadi banyak hal yang memang kemudian menginspirasi kita dalam kehidupan ini dan saya juga punya koleksi yang lucu. Ini ada iklan mobil-mobil lama ya yang saya miliki. Ini ada dua iklan mobil. Satunya mobil VW ini tahun 60 ya. Kemudian yang kedua mobil semacam Chevrolet atau apa ini Pak. Tapi yang menarik ini saya dapat dari hadiah dari sekawan dan saya bingkai. Apa kata-kata di sini? Mobil baruku Hilux 1060, kemudian mobil baruku Corvette 61. Tapi di bawahnya kata-katanya sama. Siapa orang belum punya,
boleh beli atau numpang dulu. Jadi saya tidak tahu kenapa iklan mobil yang beda dengan kata-kata yang sama. Lalu coba bagi saya ini. Cukup menghibur dan kadang-kadang kita di tengah kesibukan bisa menemukan hal-hal yang membuat kita mengurangi beban kita dan menghibur diri kita. Sahabat sekalian, ada kisah menarik kaitan dengan buku dan buku humor dan sebuah peristiwa yang berlangsung beberapa tahun yang lalu. Jadi waktu itu ayah saya dan adik saya akan berangkat umroh dan saya nggak tahu kemudian terpikir untuk memberikan bekal di sana itu adalah buku humor sufi. Ya tentu banyak buku humor di sana. Tapi kemudian apa? Ternyata kemudian setelah pulang umroh buku tersebut nggak ketemu saya cari. Jadi nggak tahu mungkin apa Allah nggak ridho dengan humor itu atau memang mungkin humor itu kemudian yang ketelan bumi gitu. Sahabat sekalian, kembali ke buku humor terapi yang ditulis oleh adik saya Bambang Suryadi, Profesor Bambang Suryadi PhD. Ternyata dalam kandungan buku ini humor bisa mengurangi hormon stres. Humor juga dalam buku ini ditulis bisa meningkatkan kesehatan paru-paru kita, meningkatkan kesehatan tubuh yang lain. Itulah sebabnya kenapa kemudian juga kita merasa perlu kadang-kadang untuk melihat seperti ludruk, ya, melihat mungkin wayang yang pas acara tertentu itu ada humornya. Jadi wajar kemudian kalau ternyata di TV itu banyak acara-acara yang mengulas tentang humor ya. Ada stand up komedi Indonesia, ada stand up komedi Akademi, dan stand up komedi yang lain di beberapa TV di Indonesia. Dan saya yakin itu berarti teori yang ada dalam buku ini berarti benar gitu adanya. Sahabat sekalian, dalam pengantar buku ini ada seorang tokoh yang memberi kata pengantar dan nanti akan saya sampaikan ternyata ada seorang konglomerat yang memiliki koleksi humor yang menarik. Ya, sahabat sekalian, saya ingin membacakan apa yang ditulis dan aniskan dalam pengantar buku humor ini, yakni tentang bagaimana dua humor yang sangat disukai oleh almarhum Eka Cipta Wijaya, yakni tentang kasir yang dirampok dan nanti satu akan saya bacakan lagi. Jadi humor ini disampaikan ketika memperingati kematian 100 hari Pak Eka Cipta di Jakarta beberapa tahun yang lalu dan saya bacakan sebagai berikut. Jadi kisahnya ada seorang kasir ditodong, kemudian ada dialog seperti berikut. Saya mau memberikan uang ini, tapi akan ada masalah besar, ujar si kasir. Masalah apa? Tanya perampok. Kalau uang ini saya berikan, bos saya pasti tidak percaya kalau saya dirampok. Saya tetap akan dibilang korupsi. Saya akan dipecat, jawab kasir. Terus maunya gimana? Tanya perampok. Tembaklah topi saya 2 kali, biar topi saya berlubang. Kemudian dor, topinya ditembak oleh perampok. Tembak juga baju saya 2 kali. Betul, baju kasir tadi ditembak 2 kali. Lalu tembak juga celana saya 2 kali. Celananya pun ditembak 2 kali. Lalu apa yang terjadi? Ternyata kasir ini orang yang cerdas. Dia tahu bahwa dalam pistol tadi isi pelurunya cuma 6 butir. Dan begitu sudah ditembak 6 kali, kepala perampok tadi ditinju oleh kasir dan akhirnya perampokan tadi berhasil digagalkan. Sebuah humor yang cerdas tentu harus demikian ini. Sahabat sekalian, jadi dari humor tadi kita bisa menyimpulkan bahwa ada refleksi dari kecerdikan atau juga ada kandungan kecerdikan dalam humor tadi. Tentu hanya orang-orang yang orang yang cerdas yang bisa memiliki humor-humor yang juga cerdas seperti tadi. Yang kedua, ini cukup lucu juga. Jadi Alkisah, seorang raja mengadakan sebuah perlombaan. Lomba apa? Lomba mengukir dalam kayu untuk diukir yang mirip ikan gitu. Hadiahnya besar. Dan ternyata hanya ada 2 pengukir ternama di kerajaan itu yang ikut lomba ini. Dan kemudian juga diputuskan raja lah yang menjadi juri dari lomba ini. Apa yang terjadi kemudian? Setelah selesai diukir, kemudian raja memutuskan bahwa pengukir pertama lah pemenangnya. Karena memang ukirannya bagus, ya mirip ikan, tetapi hal ini dikomplain oleh pengukir kedua. Karena dia tidak terima bahwa penilaian raja tadi objektif.
Lalu apa yang diusulkan oleh pengukir kedua? Raja, saya usul yang menjadi juri adalah ikan. Maaf, yang menjadi juri, yang menjadi juri adalah kucing. Loh, kenapa kucing? Lah, kucing lah yang lebih tahu mana ikan yang sebenarnya gitu. Kucing lah lebih tahu mana yang sebenarnya mirip ikan itu. Nah, Raja ternyata terpengaruh juga lah oleh usulan pengukir kedua tadi. Oh, betul juga ya. Tentu kucing lebih bisa melihat mana yang mirip ikan gitu. Nah, kemudian betul, maka didatanglah kucing untuk menjadi juri menilai ukiran kayu yang mana yang lebih mirip ikan. Nah, yang terjadi apa? Ternyata kucing tadi itu suka menjilat ukiran yang pengukir kedua. Ukiran tadi dijilati begitu oleh kucing tadi. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya Raja memutuskan bahwa pemenangnya adalah pengukir yang kedua. Jadi yang tadi pengukir pertama sudah dinyatakan Raja menang, kemudian gugur oleh juri yang dilakukan oleh seekor kucing. Nah, apa yang kemudian terjadi? Di kemudian hari ternyata pengukir yang kedua ini membuka rahasianya. Kenapa dia bisa menang? Ternyata di alat ukirnya tadi sebelum dibuat lomba itu diolesi oleh ikan bakar itu. Jadi ikan bakar dioles-oles pada alat ukirnya, dan ketika alat ukir kemudian diketuk-ketukkan pada kayu yang diukir, maka aroma ikan tadi masih ada di dalam ukiran tadi, dan itulah kemudian yang dipilih oleh kucing yang kemudian menjadi juri dari lomba tadi. Sahabat sekalian, sebuah humor yang cerdas dan cerdik tentu akan menginspirasi kita dan membuat kita lebih sehat dan tentu lebih baik dibanding humor-humor yang cenderung misalnya kasar, jorok, dan mungkin juga cenderung mendekati yang sifatnya pornografi. Sahabat sekalian, kita akan bertemu pada kesempatan yang akan datang dengan kutipan dan humor lain yang mudah-mudahan bisa menyegarkan dan membuat kita lebih fresh di tengah beban-beban kehidupan yang kita jalani dari hari ke hari. Sekiranya video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan channel ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat dan bahagia untuk sahabat semuanya.